Shalom, Bapak dan Ibu, selamat pagi. Pada jam bubar kantor, jalanan macet, panas terik, dan polusi amat jelek. Ada penumpang bis yang berdesak-desakan dengan muka bete. Semua kesal. Ada ibu hamil tidak dikasih tempat duduk, ada dua bapak sewot, tak sengaja senggol kemudian marah-marah. Suasana amat buruk, semua keki, marah, energinya sangat negatif. Tiba-tiba supir bis bicara jelas dengan suara yang tenang lewat mikrofon. Dia bilang begini, Bapak dan Ibu yang budiman, saya tidak punya kuasa atas kemacetan dan udara panas. Saya juga tidak bisa bikin apa-apa tentang keadaan yang semrawut. Tapi Bapak Ibu penumpang yang budiman, ada yang bisa saya perbuat. Pada setiap stopan bis, saya akan berhenti buka pintu, kemudian tengadahkan tangan saya agar Bapak Ibu yang turun, taruh semua persoalanmu, taruh semua masalahmu ke dalam telapak tangan saya. Jangan bawa pulang problemmu, temui pasanganmu, anakmu, keluargamu dalam keadaan bebas dari persoalan. Buang semua di telapak tangan saya. Nanti bis ini akan lewat Sungai Ciliwung. Saya akan berhenti, buka jendela, dan akan lempar semua persoalan masalah Bapak Ibu ke dalam Sungai Ciliwung, hanyut sampai laut. Penumpang tertawa geli. Ada yang ngakak, ada yang nyengir saja. Suasana berubah total. Yang asing satu dengan yang lain mulai senyum kepada sesama, balas membalas. Dan Pak sopir ini serius loh. Ketika bisnya berhenti di halte, dia buka pintu, kemudian dia tengadahkan tangan kiri. Dan semua penumpang yang melewatinya pura-pura melempar sesuatu ke dalam tangan dari Pak sopir. Ada yang hahaha ketawa lakukan itu. Tapi ada juga yang lakukan itu dengan menahan tangis. Saat lewat Sungai Ciliwung, sopir buka jendela bis, kemudian perlihatkan gerak melempar semua persoalan ke dalam air. Bapak dan Ibu, kita hidup di masa yang sulit. Ada banyak masalah, ada banyak buruk-buruk, ada banyak celaka di sekeliling kita. Kita bisa lupa jadi manusia Kristiani. Apalagi ketika hari jelek sekali. Hari tidak bagus dan ini bisa berlangsung lama. Kesal dan benci berkelanjutan. Ditambah dengan berita buruk setiap hari, kabar bohong, kebencian, pelecehan, tidak adil. Kita dibungkus dengan gelap-gelap, rindu lihat terang. Akhir dari semua persoalan. Bagaimana kalau kita yang jadi terang? Bagaimana kalau kita yang menjadi reflektor yang membiaskan cahaya? Semua orang bisa kalau mau. Persis sopir bis ini. Ia bukan pendeta besar, ia bukan motivator handal, ia bukan selebriti keren, bukan pembicara hebat. Ia cuman sopir bis biasa. Tapi ia mau menjadi terang. Saat jalan dalam lembah kekelaman, saya ingat kisah sopir bis ini dan tanya, apa yang bisa saya lakukan untuk jadi terang seperti sopir bis sederhana ini? Tentu kita tidak bisa ubah dunia. Kita tidak bisa stop berita buruk.
Kita tidak bisa hilangkan macet lalu lintas, pandemi, duit susah, polusi. Tapi kita bisa refleksikan terang kepada orang lain, orang asing yang tidak kita kenal, yang kita temu di jalan, siapa saja. Bukankah kita semua memiliki dan mengenal sumber terang itu? Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terima kasih Tuhan. Tolong kami merefleksikan terang hari ini karena kami mengenal sumber terang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.